Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Halo Bedikers. Nama Bambang Susantono belakangan ini sering terdengar sebagai calon kuat Kepala Otorita IKN Nusantara setelah Presiden Jokowi memberikan bocoran bahwa kandidat Kepala Otorita IKN bukan dari partai. Nah, tepatnya pada Kamis 10 Maret 2022, kabar tersebut akhirnya terjawab dengan resminya dilantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dengan wakil Doni Rahajo. Lantas seperti apa karir dan kekayaan sosok Bambang Susantono ini? Mari kita bongkar. Bambang Susantono adalah pria yang dikenal banyak kalangan sebagai sosok humanis dan cerdas saat bertindak sebagai Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan ketika meletakkan rancangan penataan transportasi secara umum di wilayah Republik Indonesia. Sosok Bambang Susantono sendiri bukanlah orang baru di pemerintahan. Ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan pada Kabinet Indonesia Bersatu selama 2 periode 2010-2014. Pria kelahiran 4 November 1963 ini adalah orang yang berbakat untuk perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bambang juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian, Bagian Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada 2007 sampai 2010. Bambang juga pernah menduduki posisi Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia. Lulusan Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ini awalnya bekerja di Departemen Pekerjaan Umum. Pada 1996, dia meraih gelar Magister Tata Kota dan Wilayah di Universitas California, Berkeley. Selepas tak lagi menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan, ia fokus berkarir di luar negeri. Ia dipercaya menjabat sebagai Vice President Asian Development Bank. Dia bertanggung jawab untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim hingga riset ekonomi serta kerjasama regional. Tahun 2012, suami Lucy Indrawati ini juga menjabat sebagai salah satu komisaris utama PT Garuda Indonesia Tbk. Di tengah tingginya lalu lintas kesibukan sebagai seorang wakil menteri dan atau jabatan penting lain di tingkat internasional, Bambang Susantono juga tercatat aktif sebagai pengajar dan pembimbing disertasi maupun tesis mahasiswa program Pascasarjana bidang ilmu teknik Universitas Indonesia. Di Asian Development Bank, Bambang juga menguasai pengembangan publikasi dan laporan unggulan ADB tentang indikator pembangunan Asia, Outlook Pembangunan Asia, dan indikator ekonomi. Posisi Bambang di ADB menggantikan Bindu Lohani yang telah memasuki masa pensiun. ADB menilai Bambang memiliki pengalaman panjang sebagai akademisi dan sebelumnya turut memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan berbagai organisasi internasional. Bambang juga pernah menjabat sebagai Vice President East Asia Society of Transportation Studies atau EAST yang bermarkas di salah satu kota paling sibuk di dunia, Tokyo, Jepang. Susantono juga masih aktif tercatat sebagai anggota Board of Trustees untuk The South North Foundation, sebuah badan yang bergerak di bidang perubahan iklim dan lingkungan dengan kantor pusat di Johannesburg, Afrika Selatan. Sekarang mari kita lihat kekayaan dari Bambang Susantono ini. Tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang terakhir kali dilaporkannya pada tahun 2014, Bambang punya harta sebesar 3,9 miliar rupiah dan 51,8 dolar Amerika Serikat. Jumlah tersebut dicatatkannya saat masih menjabat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu selama 2 periode. Wah, banyak juga ya Bedikers. Dalam laporan itu disebutkan Bambang memiliki aset berupa tanah dan bangunan di Tangerang Selatan dan Bogor, serta 2 tanah di Tangerang Selatan dan Bogor. Dari keempat aset itu, nilai hartanya mencapai 2 miliar rupiah. Gak cuma tanah dan bangunan, dia juga mencatatkan kepemilikan 5 unit sepeda dengan nilai 20 juta rupiah, mobil Toyota Rush tahun 2010 seharga 100 juta rupiah, dan mobil Nissan Serena tahun 2013 seharga 350 juta rupiah. Sehingga jika ditotal semuanya berjumlah 470 juta rupiah. Berikutnya Bambang mencatatkan kepemilikan harta bergerak lain sebesar 668 juta rupiah yang terdiri dari logam mulia, batu mulia, hingga barang seni dan antik yang berasal dari perolehan sendiri maupun warisan. Tak sampai di situ,
Dia juga mencatatkan giro dan setara kas lainnya dengan nilai 899 juta rupiah dan 51,8 dolar Amerika Serikat. Sehingga jika ditotal, harta kekayaannya mencapai 4 miliar rupiah. Akan tetapi, dia mencatatkan utang sebesar 162 juta rupiah, sehingga hartanya dikurangi dengan jumlah tersebut. Nilai yang cukup fantastis ya, Pedigers. Nah, kita beralih dari kabar yang gak kalah menarik buat dibahas, yakni pelantikan Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara. Eits, sebelumnya kalian sudah pada tahu belum? Kalau Bambang Susantono pernah menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menginginkan IKN dijadikan sebagai kota yang dapat merefleksikan masa depan bangsa. Katanya, dikutip melalui laman YouTube Sekretariat Presiden, Kamis 10 Maret 2022, Bapak Presiden mengharapkan kota ini akan menjadi kota yang bisa merefleksikan kota Indonesia pada masa mendatang, di mana semua tantangan dan refleksi masa depan terangkum di kota ini. Dia menjelaskan, maksud dari pernyataan tersebut adalah kota dapat dikelola dengan mengedepankan interaksi antar warga, kemampuan digitalisasi yang mewarnai IKN, dan tetap menjunjung nilai humanis dan kerekatan sosial. Ujarnya mengatakan, program-program tidak semata-mata hanya membangun fisik, tapi kami ingin membangun kerekatan sosial, membangun masyarakat dinamis sehingga akan menjadi kota untuk semua. Dia juga mengatakan, untuk membangun kota dengan baik tentunya membutuhkan waktu 15-20 tahun agar dikatakan memiliki kelayakan disebut sebagai kota. Katanya agar bisa memiliki ruh atau soul of the city. Mereka tidak hanya membangun fisik, tapi bagaimana kerekatan sosial, interaksi antar warga, dan kota ini menjadi layak huni, humanis, dan juga livable. Dan melanjutkan langkah-langkah strategi tersebut akan dilakukan dengan menghubungi pihak terkait yang telah mempersiapkan konsep dari IKN. Salah satunya adalah Bappenas, kementerian atau lembaga terkait seperti PUPR. Hingga pada Kamis 10 Maret 2022, pukul 15, Presiden Joko Widodo resmi melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara serta Wakil Kepala Otorita IKN. Adapun posisi Kepala Otorita IKN yang dijabat oleh Bambang Susantono dan Doni Rahaju sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Kita beri selamat ya buat Ketua dan Wakil Ibu Kota Negara Nusantara yang baru terpilih ini. Semoga kedepannya bisa mengembang amanah yang sesuai dengan harapan bangsa.